Monggo. Teman-teman, sebelum memulai kajian kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Kali ini Rina akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang hari ini tidak masuk? Bukan. Gopur sama? Oke, mari kita doakan supaya besok bisa mengikuti pelajaran BK lagi. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di hadapan semua berdiri. Dan terima kasih. Pak, 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekali lagi, tepuk PPK. Religius, nasionalis,
dengan tim yang baik. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan. Sebelum mulai pertanyaan ini, yang pertama apa hobi kalian? Siapa di sini yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Gopur. Silakan nak. Memancing, Bu. Apa? Memancing. Memancing toh? Gak ada yang lain? Yang ini? Memasak. Oke. Yang kedua, apa kalian merasa jago dalam suatu hal? Maksudnya apa ini, Bu? Jago memasak, jago bikin vlog, terus dan jago bikin novel. Di sini siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 2? Silakan. Jago dalam fisik saat bermain voli. Oh, berarti sampean suka bermain voli gitu. Oke, terima kasih. Yang ketiga, di sini pasti ada yang mengidolakan tokoh atau artis. Siapa yang mengidolakan artis? Silakan angkat tangan. Siapa? Yoga. Bentar. Silakan Balasari. Yoga. Sama, lihat bersama siapa? Sama Agus. MS. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti. Di sini nanti akan ada video cara mengembangkan bakat dan minat yang benar tanpa protes. Silakan disimak sampai selesai. Jika nanti ada yang ditanyakan setelah video tersebut, silakan angkat tangan. Disimak dengan baik ya. Pada video sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa ada beberapa dampak negatif jika minat dan bakat anak tidak digali sejak dini. Bagi yang belum menontonnya, silahkan dilihat terlebih dahulu ya, agar kalian memiliki pemahaman yang baik terkait minat dan bakat anak. Nah, di video kali ini, kami akan memberikan tips bagaimana cara paling mudah menggali minat dan bakat anak. Tidak perlu tes-tes, caranya sangat mudah dan sederhana, semua orang pasti bisa melakukannya. Simak baik-baik ya dan jangan di-skip sampai akhir video ini. Ada dua sumber informasi penting yang bisa kita temukan dan dapatkan dari dalam diri anak melalui aktivitasnya sehari-hari. Informasi tersebut berupa aktivitas fisik dan aktivitas non-fisik. Aktivitas fisik berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak yang dapat kita amati secara langsung berdasarkan aktivitas fisik mereka. Kita bisa menyebutnya dengan istilah hard activities. Contoh aktivitas fisik misalnya bermain bola, berenang, bertani, melukis, bernyanyi, bermain sepeda dan sebagainya. Sedangkan aktivitas non-fisik merupakan aktivitas yang tidak dapat diamati secara langsung. Kita bisa menyebutnya dengan istilah soft activities. Oleh karena itu, memerlukan pengamatan dan pendekatan yang lebih dalam terhadap anak untuk mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Yang termasuk ke dalam aktivitas non-fisik ini seperti berpikir, berbicara, merenung, mempertimbangkan, marah, bernegosiasi, mendamaikan, dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap aktivitas fisik dan non-fisik anak, mana yang termasuk ke dalam kegiatan produktif dan kegiatan tidak produktif. Untuk dapat memahami apa itu kegiatan produktif dan tidak produktif, kamu dapat menyimak penjelasan berikut. Kegiatan produktif adalah kegiatan yang memiliki nilai manfaat, menghasilkan sesuatu, atau menguntungkan. Kegiatan yang tidak produktif adalah kegiatan yang sama sekali tidak memiliki nilai manfaat, tidak menghasilkan sesuatu yang positif, atau tidak memperoleh keuntungan apapun. Coba perhatikan contoh berikut ini bagaimana caranya agar kita bisa membedakan kegiatan produktif dan tidak produktif.
silakan perhatikan aktivitas non fisik dan berfisik ini. Nilai dan manfaatnya. Setelah menemukan aktivitas produktifnya, selanjutnya adalah menentukan level produktif. Level produktif diukur dari tingkat kesukaan anak terhadap aktivitas yang dilakukan, seberapa sering anak mengulang-ulang melakukan aktivitas yang sama, tingkat kemampuan anak dalam melakukan aktivitas tersebut, dan seberapa menghasilkannya kegiatan tersebut, baik secara material maupun non-material. Untuk lebih jelasnya, amati contoh berikut ini. Materi inti kita hari ini adalah yang pertama bakat dan minat. Yang pertama yaitu bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Jadi bakat adalah potensi bawaan seseorang yang dimiliki dari dia masih di dalam kandungan sampai dia lahir. Berkat bakat ini seseorang dapat mempelajari sesuatu lebih cepat dibandingkan dengan orang lain dan dengan hasil yang jauh lebih baik. Contoh bakat yaitu menari, menulis, menyanyi, dan lain sebagainya. Selanjutnya minat. Minat adalah ketertarikan seseorang pada sesuatu bidang atau hal. Minat ini didasarkan pada sesuatu yang disukai. Jadi, orang tersebut akan melakukan hal yang diminatinya dengan rasa senang dan puas tanpa rasa keterpaksaan. Minat juga merupakan pengembangan dan mencampurkan kemampuan atau bakat yang ada untuk mengarahkan individu pada suatu kegiatan yang disukainya. Selanjutnya, jenis-jenis bakat dan minat. Yang pertama, jenis bakat umum, yaitu satu, bakat umum yaitu berbicara, berjalan, dan bergerak. Bakat umum ini dimiliki seseorang sejak beliau lahir. Yang kedua, bakat khusus yaitu verbal, berbicara, numerik, berhitung. Yang selanjutnya, scholastic programmer bisa membuat program di dalam suatu komputer atau laptop. Selanjutnya, abstrak, desainer. Selanjutnya, mekanik otomotif. Selanjutnya, spasial atau fotografer. Clerical laborat, seseorang bisa jadi ahli di bidang laboratorium, dan linguistik, stenografi atau bidang hukum. Selanjutnya, nomor 2, jenis minat. Jenis minat ada 2. Yang pertama, minat vokasional, yaitu minat yang berhubungan dengan bidang-bidang pekerjaan tertentu. Yang pertama, akuntansi, yang bisa bekerja di bagian bank, di sekolah tapi bagian tata usaha. Yang selanjutnya, mekanik, itu bongkar-bongkar mesin atau sepeda atau mobil. Selanjutnya, keilmuan. Nah, keilmuan ini bisa jadi banyak, bisa jadi guru, bisa jadi psikolog, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, minat atletik, yaitu atletik dalam lari. Selanjutnya, minat vokasional, minat yang berhubungan dengan suatu kegiatan untuk memperoleh kepuasan, dan minat yang dilakukan berdasarkan hobi. Jadi minat vokasional ini adalah minat yang dilakukan berdasarkan kesukaannya atau hobi yang dimilikinya. Contohnya, yang pertama, seni, kuliner, dunia hiburan, dan petualangan. Nah, cara selanjutnya, cara mengetahui bakat dan minat. Yang pertama, melakukan observasi. Maksudnya gimana, Bu? Kita sebagai guru, terutama guru BK, mengarahkan atau melihat atau mengobservasi anak tersebut atau siswa.
benar. Selanjutnya, mengikuti tes bakat dan minat. Ini hanya bisa dilakukan oleh seorang psikolog. Di atasnya guru BK. Atau istilahnya ketuanya guru BK. Selanjutnya, membiarkan siswa bereksplorasi. Kita sebagai guru melihat siswa. Contoh di sini kan anak-anak itu suka voli, sepak bola. Makanya beliau kan tidak pernah marah. Kita ada typo. Berarti misalnya Mas Fatur, Mas Cahya, dan lain sebagainya bisa dibakat voli. Yang selanjutnya Yanto dan lain-lain diarahkan di sepak bola. Jadi sebagai guru, berarti Yanto ini Bu. Yanto dan kawan-kawan sepak bola. Alif dan Fatur di voli. Jadi guru bisa mengarahkan sesuai yang diminatinya. Selanjutnya, pentingnya mengembangkan bakat dan minat. Yang pertama, untuk mengembangkan sebuah prestasi seperti tadi, jika bakat dan minat bisa disatukan dengan benar dan jelas, maka akan menghasilkan sebuah prestasi atau juara. Selanjutnya, yang kedua, untuk mengembangkan kepribadian dan kepribadian dulu. Yang pertama yaitu seseorang yang mampu mengembangkan bakat dan minat secara benar, yang semula kepribadiannya pendiam jadi kepribadian ekstrovert, yaitu seseorang yang mampu mengungkapkan atau mengekspresikan. Selanjutnya, kebutuhan, yaitu bisa menghasilkan bakat dan minat, bisa menghasilkan suatu pekerjaan sehingga bisa mencukupi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, nah ini ada 5 tokoh penting yang mampu mengembangkan bakat dan minat. Mungkin kalian tahu saat ini. Yang pertama, Steven Spielberg, yaitu seseorang yang menciptakan animasi atau film SpongeBob SquarePants. Beliau kuliah di bidang TIK atau animasi selama 5 tahun di Amerika. Yang kedua, Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie, orang Indonesia pertama atau presiden kita di tahun 1998 kalau tidak salah, yang mampu menciptakan pesawat pribadi dengan uangnya sendiri, yaitu pesawat N250 kapten kaca. Kenapa beliau bisa menciptakan pesawat ini? Karena beliau selama 10 tahun berkuliah di Belanda dengan jurusan atau fakultas teknik. Selanjutnya, Katrin Johnson, astronot perempuan yang berhasil menjalankan misi ke planet Mars dan bulan pada tahun 1950 atas arahan atau atas suruhan Presiden John F. Kennedy. Selanjutnya, Kobe Bryant, pembasket handal NBA. Di akhir hidupnya, beliau mengalami kecelakaan dengan putrinya di pesawat. Pesawatnya meledak. Kenapa? Beliau sejak umur 3 tahun menunjukkan kalau beliau suka basket, sehingga orang tuanya Kobe Bryant mengarahkan atau memasukkan dia atau memoleskan beliau di basket. Selanjutnya, Larry Nassar. Nah ini yang terpenting, yang memudahkan kerja kalian dan kerja guru, menciptakan ekosistem pada komputer, yaitu CAD. Dan selanjutnya, copy dan paste. Copy itu gini ya, misal Bu Ina nulis di komputer atau laptop, nulis buahnya gini, nanti ini tinggal gini, ini kan namanya copy. Di copy, lalu misalnya, oh itu Bu saya males ngetik lagi, tinggal gini gampang. Nah, tinggal disalin di sini ininya, tinggal di paste. Nah, memudahkan pekerjaan seseorang. Selanjutnya, nah kita sudah sampai pada tahap diskusi kelompok. Dengarkan dulu. Bina akan membagikan lembar kerja kelompok atau LKPD. Di sini Bina akan memberi waktu selama 8 kurang lebih 8 menit ya. Kurang lebih 8 menit. Jika 10 menit sudah selesai, silakan misalnya kelompok APG selesai dulu Bu, saya sudah selesai, saya apakah boleh maju? Boleh. Tapi perwakilan 1 orang saja di kelompoknya, tidak usah semua anggota kelompok maju. Dan di dalam diskusi kelompok, jika kalian kesusahan atau mau bertanya, silakan angkat tangan.
Dengan membagikan lembar kerja peserta didik. Jika ada kesusahan silakan tanya. Ya, semua anggota kelompok ditulis. Ya, bisa. Di situ di dalam kelompok lembar kerja peserta didik kan ada contoh kasus. Jadi sampai di bawah di kasus ada 4 pertanyaan. Jadi sampai bisa menjawab 4 pertanyaan ini dari contoh kasus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok Solo tentang menggali dan mengembangkan bakat dan minat. Perkenalkan, nama saya Presti Widayanti. Pertanyaan 1. Tono bagian dari gitar mana yang paling kamu sukai? Jawabannya Solo. Pertanyaan 2. Dari bermain gitar, genre musik apa yang paling kamu ingin mainkan? Jawabannya genre musik pop. Pertanyaan 3. Apa yang membuat kamu merasa sangat bahagia ketika bermain gitar? Dapat menciptakan hubungan pribadi dengan musik yang dapat membantu meningkatkan suasana hati. Pertanyaan 4. Apa yang membuat kamu ragu menunjukkan skill kamu dalam bermain gitar? Jawabannya tidak pede karena malu untuk menunjukkan. Sudah? Oke, terima kasih sayangku. Beri plus. Dari kelompoknya yang dipresentasi, ada yang mau menanggapi? Silakan angkat tangan. Mas Yanto, silakan maju nak. Saya menanggapi kelompoknya Yanti. Ya, silakan. Kelompoknya Yanti kurang jelas dan Kurang rinci begitu kurang ya? rinci. Gitu. Oh, ya Mbak Yanti ya. Terima kasih sayangku. Nah, dari tanggapan Yanto nanti akan bisa sampean kembangkan di kelompok. Mari kita menyimpulkan bersama-sama. Ya, yang pertama yaitu silakan dibaca bersama-sama. Bakat dan minat adalah dua hal yang saling melengkapi. Dengan memahami dan mengembangkan keduanya, seseorang dapat menjalani hidup yang lebih berarti dan sukses. Selanjutnya, refleksi dari kegiatan ini. Yang pertama, apa yang kamu pahami tentang bakat dan minat? Siapa yang mau menjawab? Ya, Bu. Oke, Mbak Yanti. Yang kelima, berdiri. Bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir Nah, dan minat ketertarikan seseorang pada sesuatu. oke. Sudah selesai, kita akan masuk gini. Masuk tahap yang terakhir, yaitu Bu Ina yakin jika kalian mampu mengembangkan bakat atau menyatukan bakat dan minat yang kalian sukai, kalian akan mampu menghasilkan sebuah prestasi atau pekerjaan